Citra berlari menuruni tangga puskesmas dengan riang dan hampir melompat-lompat di trotoar menuju rumahnya. Orang-orang yang lewat memandangnya dengan heran, melihat seorang gadis yang berlari dengan wajah berseri-seri dan menyebarkan aura positif kepada orang-orang di sekitarnya. Tentu saja mereka tidak mengerti alasan kebahagiaannya, padahal ada alasan besar baginya untuk bersukacita. Citra sedang hamil. Ia sudah hampir 2 tahun berpacaran dengan Rian dan menunggu kapan pria itu akan melamarnya, tetapi kekasihnya itu selalu menunda-nunda momen tersebut. Tapi sekarang, mereka pasti akan menikah. Dalam perjalanan pulang, Citra mampir ke warung, membeli bahan makanan untuk memasak makan malam istimewa, dan berencana memberitahukan kabar bahagia itu pada saat makan malam. Citra menyewa sebuah kamar di rumah seorang nenek yang sangat baik hati, Ibu Ani. Mereka sering minum teh bersama di sore hari. Ibu Ani sering bercerita tentang hidupnya, terkadang memberi nasihat, tetapi tidak dengan cara memaksa, melainkan dengan tulus dan dari hati. Ketika Citra pertama kali mengajak Rian ke rumahnya dengan izin pemilik rumah setelah Rian pulang, Ibu Ani dengan yakin berkata bahwa pria itu tidak cocok untuk Citra. Citra berpikir bahwa pemilik rumah sengaja berkata begitu karena cemburu, takut Citra tidak akan lagi memperhatikannya dan acara minum teh sore mereka akan berhenti. Tapi tidak, Ibu Ani meyakinkannya bahwa ia pandai membaca karakter orang dan bisa melihat Rian luar dalam. "Kenapa Ibu begitu yakin kami tidak cocok?" desak Citra. "Citra, sayangku, dia itu pemuda yang tidak serius. Kamu tidak akan bisa membangun hubungan yang kuat dengan orang seperti itu. Lihat saja, nanti sifat aslinya akan keluar, dan kamu akan teringat kata-kataku." Tetapi waktu berlalu, hubungan mereka berkembang, dan Rian sama sekali tidak menunjukkan sisi buruknya. Citra pun tenang dan memutuskan bahwa Ibu Ani, begitu ia memanggil pemilik rumahnya, mungkin saja salah. Citra masuk ke dalam rumah dengan semangat. "Bu Ani, Citra pulang!" Teriaknya begitu keras sampai-sampai tetangga di lantai bawah dan atas mungkin juga mendengarnya. "Ya Tuhan, kamu bersinar sekali," senyum Ibu Ani sambil menatap anak kosnya. "Apa kamu dapat bonus, atau menang undian?" "Bukan Bu, ini lebih baik lagi. Nanti saya ceritakan, Ibu pasti akan ikut senang." "Tenang dulu, baru cerita." "Tidak bisa tenang, Bu, tidak bisa. Saya adalah orang paling bahagia di dunia," seru Citra. "Duduk, Bu, saya akan ceritakan semuanya sekarang." Ibu Ani duduk dengan tidak sabar menatap Citra. Ia sedikit penasaran dan tidak suka dengan rahasia. Citra pun mulai berbicara. "Hari ini saya ke klinik bersalin." Ia berhenti sejenak dengan penuh arti, lalu menambahkan, "Saya hamil. Bayangkan, Bu, saya akan punya anak." Ibu Ani menatap Citra dengan kaget. Citra menjadi tegang. "Ibu tidak senang?" tanyanya dengan nada sedikit kecewa. "Bukan begitu, tentu saja Ibu senang. Anak bagi seorang wanita adalah kebahagiaan dan tujuan hidup. Tapi, siapa ayahnya?" tanya Ibu Ani, seolah-olah perlu memastikan. "Maksud Ibu siapa ayahnya?" "Tentu saja Rian." "Oh, iya. Kenapa juga Ibu bertanya begitu? Jangan hiraukan, ya, sepertinya sudah mulai pikun." Ibu Ani selalu berkata begitu ketika mencoba menghindari topik yang tidak menyenangkan baginya, dan Citra sudah sangat paham akan hal itu selama 4 tahun tinggal di sana. "Bu Ani, jangan sedih. Ibu masih berpikir Rian tidak cocok untuk saya, tapi kita sudah 2 tahun bersama. Selama ini, apakah dia pernah menunjukkan perilaku yang tidak baik, bersikap tidak pantas, atau menyakiti saya? Tidak pernah, kan? Kenapa Ibu begitu tidak menyukainya?" Citra memberondongnya dengan pertanyaan, hampir menahan air mata. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu tidak bermaksud merusak suasana hatimu. Ibu tidak bisa menemukan kesalahan pada pacarmu itu, tapi firasat Ibu mengatakan dia bukan orang baik. Nanti kalau kami sudah menikah, kita lihat apa kata Ibu," balas Citra dengan nada tersinggung. Semoga saja," kata Ibu Ani dengan misterius, lalu masuk ke kamarnya. Suasana hati Citra sedikit rusak. Ia pergi ke dapur, mengeluarkan belanjaan dari kantong plastik, dan dengan mantap menekan nomor telepon kekasihnya. "Rian, kamu pulangnya malam ini?"
Belum tahu, kenapa? Tanya Rian. Ada urusan sangat penting malam ini. Usahakan pulang jam 7, ya? Aku usahakan. Memangnya ada urusan apa? Tanya Rian. Tetapi Citra tentu saja tidak menjawab secara spesifik, hanya mengatakan bahwa detailnya akan ia beritahu nanti malam. Biasanya jika ada perayaan, Citra selalu mengundang Ibu Ani untuk makan bersama, tapi hari ini, ia meminta sang nenek untuk makan malam di kamarnya. Bu, tolong ya, saya ingin kami berdua saja. Kami bisa makan malam di kamar saya, tapi rasanya kurang nyaman. Boleh kami pakai dapur untuk malam ini? Nanti saya antarkan makan malam ke kamar ibu. Tentu saja boleh, nak. Lagi pula malam ini ada sinetron kesukaan ibu. Terima kasih banyak, Bu. Citra memeluk nenek itu. Rian tiba sekitar jam 8 malam. Citra sudah mulai cemas, dan beberapa kali menelepon menanyakan di mana, dan kapan ia akan tiba. Rian sangat tidak suka dikontrol seperti itu, dan selalu bereaksi keras terhadap panggilan telepon gadis itu. Kenapa kamu telepon tiap setengah jam? Kan sudah kubilang aku sedang di jalan. Gerutu pemuda itu. Baik, aku menunggumu. Kamu jangan tegang begitu, Citra menenangkannya. Rian masuk ke rumah dengan suasana hati yang buruk. Sulit untuk menebak apa yang membuatnya tidak bersemangat hari ini. Suasana hatinya sering berubah-ubah, dan ia sering pulang dengan wajah tidak puas. Terkadang, suasana hatinya buruk hanya karena panggilan telepon dari Citra. Hai, sayang. Semuanya sudah siap, ayo kita makan, ajak Citra. Cuci tangan dulu, gumam Rian dan berjalan ke kamar mandi. Citra sangat gugup. Ia tidak tahu bagaimana memulai percakapan. Suasana hati Rian yang buruk tidak membantu. Ia duduk di meja yang telah dihias meriah, dan Rian menyadarinya. Aku ketinggalan apa? Apa hari ini ada yang ulang tahun? Ibu kos? Tanyanya. Bukan, Rian, kita punya alasan lain. Makan dulu, ya, nanti kita bicara. Ceritakan sekarang ada apa, aku benci rahasiamu. Suasana hati Rian jelas tidak membaik, bahkan setelah makan malam yang lezat. Citra pun menjadi tegang. Mungkin sebaiknya tidak memberitahunya sekarang? Tapi kenapa tidak? Sebaliknya, dia akan senang dan menjadi lebih baik. Hari ini aku ke rumah sakit. Kamu sakit? Potong Rian. Bukan begitu. Lebih tepatnya, sama sekali bukan. Citra berhenti sejenak, lalu dengan yakin menambahkan, kita akan punya anak. Abso. Ia berharap Rian akan seperti di film-film, menggendongnya, menciumnya, dan memutarnya dalam pelukan. Tapi Rian hanya duduk terpaku menatap Citra. Maaf, kamu bilang apa? Tanyanya dengan suara pelan. Aku bilang, kita akan punya anak. Hari ini aku ke klinik bersalin dan dokter sudah memastikannya. Kamu tidak senang? Air mata mulai menggenang di mata Citra. Ia sangat tersinggung dengan reaksi kekasihnya. Yang paling menakutkan adalah Rian hanya diam dan tidak mengomentari apapun yang didengarnya. Tolong katakan sesuatu, pinta gadis itu. Kamu mau aku bilang apa? Entahlah. Misalnya, kamu juga senang. Bagaimana kalau aku tidak senang? Air mata mulai mengalir di pipi Citra. Mereka pernah membahas topik ini, dan Rian saat itu berkata bahwa ia tidak bisa membayangkan dirinya menjadi seorang ayah dan masih terlalu dini untuk memikirkannya, meskipun Citra sudah berusia 28 tahun dan Rian 31. Tapi percakapan itu terjadi setahun yang lalu. Citra berharap situasinya telah berubah, tapi tampaknya tidak. Kenapa kamu langsung menangis? Apa yang salah dari perkataanku? Aku sudah lama bilang padamu aku tidak mau jadi ayah. Aku tidak tertarik. Apa aku tidak boleh tidak mau? Rian mulai menyerang. Kalian para perempuan memang bisanya cuma begitu, bermimpi punya anak. Aku pikir. Kamu pikir pakai apa? Itu masalahmu sendiri untuk pakai pengaman atau tidak. Lebih tepatnya, ini konsekuensinya. Lalu sekarang bagaimana? Tanya Citra di sela isak tangisnya. Usianya 9 minggu. Kamu ini seperti anak kecil saja. Bahkan aku tahu, sebelum 12 minggu masalah ini bisa diselesaikan dengan mudah. Masalah ini adalah manusia kecil yang hidup. Kamu menyuruhku untuk menyingkirkannya? Sudahlah, jangan drama. Itu pilihanmu. Aku tidak mau ikut campur.
Rian bangkit dari meja dan hampir keluar dari dapur, tetapi tiba-tiba ia berhenti dan berbalik. Kalau masalahnya sudah selesai, telepon aku. Aku tidak butuh kamu dengan perut buncit. Maaf kalau aku blak-blakan, tapi setidaknya jujur. Ia keluar dari rumah dan membanting pintu dengan keras. Citra tetap duduk di dapur. Dunianya runtuh dalam sekejap. Semua mimpi dan rencananya hancur dalam 10 menit percakapan. Ia begitu berharap bahwa lembaran cerah dalam hidupnya akan dimulai. Tapi ternyata, sepertinya menjadi bahagia bukanlah takdirnya. Citra bangkit dari meja, menatap ke jendela, dan memutuskan bahwa belum terlambat untuk berjalan-jalan. Ia mengambil jaketnya dan keluar dari rumah dengan langkah mantap. Di dekat rumah ada sebuah taman kecil, tempat ia dan Ibu Ani sering berjalan-jalan sebelum tidur. Sendirian, ia ingin menenangkan pikirannya. Citra duduk di sebuah bangku di sudut taman yang sepi dan mulai mengenang hidupnya, dimulai dari masa kecil yang ia ingat dengan sangat baik, meskipun lebih baik jika ia tidak mengingatnya sama sekali. Gadis itu tidak pernah punya ayah. Tepatnya, ayahnya tentu ada di suatu tempat, tetapi ibunya selalu bungkam. Citra pernah mencoba mencari tahu dari ibunya, tetapi sang ibu dengan keras kepala menyembunyikan informasi tentang pria itu. Mereka hidup berdua dengan ibunya. Mengatakan mereka hidup miskin adalah sebuah pernyataan yang meremehkan. Ibunya bekerja di 2 tempat, tetapi uang tetap tidak pernah cukup. Pada usia 15 tahun, Citra mulai bekerja sampingan di pasar, mendapatkan uang receh, tetapi setidaknya itu membantu anggaran keluarga mereka. Pada usia 16 tahun, ia diserang, dan seorang pedagang bernama Pak Arman, tempatnya bekerja, menolongnya. Setelah itu, ia berhenti datang ke pasar dan bekerja sebagai petugas kebersihan malam di sebuah salon. Pemilik salon mengenal Citra dan merasa kasihan padanya. Setelah lulus sekolah, Citra masuk ke sekolah keperawatan, tetapi berhenti di tahun kedua karena ibunya sakit parah dan ia tidak punya waktu untuk kuliah reguler. Untuk mendapatkan keahlian, ia mengikuti kursus penata rambut. Salon-salon sudah penuh dengan penata rambut berpengalaman, dan mencari pekerjaan sangat sulit, apalagi Citra tidak punya pengalaman sama sekali. Berkat seorang tetangga, Citra mendapatkan pekerjaan sebagai penjaga toko. Pekerjaan ini adalah penyelamat baginya. Pertama, gajinya lumayan. Kedua, toko itu berada di gedung yang sama dengan tempat tinggalnya, sehingga jika diperlukan, ia bisa cepat pulang ke ibunya. Citra punya seorang sahabat, Lia, satu-satunya orang terdekatnya. Satu-satunya, karena ibunya selalu menjaga jarak dengannya. Terkadang Citra merasa ibunya membencinya dan menganggapnya sebagai penyebab kehidupannya yang sulit. Citra merasakannya, tetapi ibunya tidak pernah mengatakannya secara langsung. Kedua sahabat itu sangat berbeda. Citra tenang, pendiam, dan tertutup, sementara Lia adalah kebalikannya. Tetapi mereka berteman sejak kelas 3 SD. Lia berasal dari keluarga yang normal, dengan kedua orang tua dan pendapatan menengah yang stabil. Terkadang Lia memberikan pakaiannya kepada Citra, membelikannya makanan, bahkan mengajarinya menyetir mobil. Ketika mereka berusia 19 tahun, Lia memaksa Citra belajar menyetir. "Kenapa aku harus belajar? Aku kan tidak punya mobil." "Dari mana kamu tahu, hidupmu nanti akan seperti apa? Siapa tahu kamu menikah dengan jutawan, dia memberimu mobil, tapi kamu tidak bisa menyetir." "Bagaimana coba?" senyum Lia. "Kamu bercanda? Jutawan dari mana?" "Entahlah, di sinetron kan sering begitu." "Hawula, itu kan di sinetron. Di dunia nyata, aku tidak percaya hal seperti itu. Kita lihat saja nanti." Beberapa waktu kemudian, Citra mengikuti kursus mengemudi dan mendapatkan SIM, Lia yang memaksanya. Setengah tahun setelah itu, ibu Citra meninggal karena kanker, dan gadis itu tinggal sebatang kara. Selain sahabatnya, tidak ada orang lain. Citra berganti pekerjaan dan mulai hidup dengan harapan akan masa depan. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai kurir, bahkan diberi mobil dinas. Suatu hari, Lia menelepon dan memintanya datang ke rumah. Katanya ada urusan mendesak. "Baik, setengah jam lagi aku sampai," setuju Citra. Lia menyambutnya dengan sangat emosional. "Ya Tuhan,
Ada apa? Citra ketakutan. Aku akan menceritakan sesuatu yang akan membuatmu terkejut. Lia mulai membuat penasaran. Kamu pasti akan jatuh dari kursi. Sudah, ceritakan saja. Kamu ingat teman sekelas kita, si Sandi? Ya, sama-samar. Ingat wajahnya, tapi aku tidak pernah dekat dengannya. Kenapa dia? Bukan dia, tapi ada hubungannya. Lia terlalu emosional dan bicaranya melompat-lompat. Aku bertemu dengannya secara tidak sengaja, dan dia menawariku untuk pergi bersamanya ke Italia selama 3 tahun. Kita hanya perlu menikah kontrak sebentar. Menikah kontrak? Citra heran. Untuk apa? Dan kenapa dia menawarkannya padamu? Lia, tenang dulu dan jelaskan baik-baik. Aku tidak mengerti. I die. Apa yang tidak kamu mengerti? Dia dulu suka padaku di sekolah, mencoba mendekatiku, tapi aku tidak terlalu suka padanya. Sekarang aku bertemu lagi dengannya, dia jadi tampan sekali. Kami duduk di kafe, mengenang masa sekolah, dan saat mengantarku pulang, dia memberikan penawaran itu. Aku tetap tidak mengerti. Untuk apa kamu melakukan itu? Biarkan saja dia pergi. Apa kamu gila? Ini Italia. Kapan lagi aku punya kesempatan tinggal di Italia dengan biaya dari perusahaan tempatnya bekerja? Mereka menanggung semuanya, perjalanan dan tempat tinggal. Citra, ayolah, ini kesempatan emas. 3 tahun tinggal di negara asing yang indah, bersantai, ini seperti dapat jackpot. Entahlah, kalau aku sih tidak akan pergi. Tentu saja kamu tidak akan pergi, tapi aku adalah aku, dan aku akan pergi. Orang tuaku bahkan sudah mengizinkan. Pergilah, itu keputusanmu. Mungkin aku juga akan pergi jika ada yang menawariku hal seperti itu, tapi tidak akan ada yang menawariku. Jangan pesimis begitu. Akan ada saatnya kebahagiaan datang padamu. Iya, dengan keberuntunganku ini, pasti akan datang. Aku sudah lama berpikir untuk pindah dari kota ini. Aku ingin mencoba mengubah hidupku. Di kota kita ini, di mana hampir semua orang mengenalmu, itu mustahil. Dan dengan kepergianmu, aku pasti akan pindah. Apalagi yang bisa kulakukan di sini? Benar juga. Kenapa tidak mencoba? Apartemenmu mau dijual? Tidak akan kujual dulu. Siapa tahu ada apa-apa, setidaknya ada tempat untuk kembali. Di sini semuanya sudah kukenal, lanjut Lia, dan kedua sahabat itu tertawa. 2 minggu setelah percakapan itu, Lia terbang ke Italia, dan Citra mengemasi barang-barangnya untuk pindah ke Jakarta, ibu kota provinsi. Di sana lebih banyak orang dan lebih banyak peluang. Sesampainya di kota besar, gadis itu sangat bingung. Ia tidak siap dengan keramaian dan persaingan kerja. Untuk sementara, ia menginap di sebuah losmen murah. Setelah berkeliling kota, Citra menemukan sebuah hotel kecil. Untungnya, ia telah menabung selama beberapa tahun terakhir. Rencananya adalah mencari apartemen atau kamar sewaan, baru kemudian mencari pekerjaan. Pagi harinya, gadis itu menelepon beberapa iklan dan menyadari bahwa menyewa apartemen akan terlalu mahal. Ia memutuskan untuk mencari kamar dengan teman sekamar perempuan. Ternyata itu pun sulit. Iklan yang ada kebanyakan dari mahasiswi yang kehidupannya penuh dengan pesta, atau dari kakek-kakek. Citra berjalan di sepanjang kota dan tidak tahu harus berbuat apa. Ia duduk di sebuah bangku dan menangis. Ia merasa sangat kasihan pada dirinya sendiri. Hidup macam apa ini, pikir gadis itu. Bahkan tidak ada tempat untuk meminta nasihat. Tiba-tiba seseorang menyentuh bahunya. "Nak, kenapa menangis? Ada yang menyakitimu?" Citra mendengar suara perempuan yang lembut. Ia mengangkat kepalanya dan melihat seorang nenek yang ramah, usianya sekitar 70-an. Entah kenapa, nenek itu membuat Citra merasa percaya, dan tanpa ragu ia menceritakan semua masalahnya. "Wah, kebetulan sekali," seru nenek itu. "Ibu sedang mencari anak kos perempuan yang baik-baik. Ibu tidak mau mahasiswi, mereka terlalu berisik. Tapi gadis sepertimu, yang tenang dan baik hati, akan ibu terima dengan senang hati. Ibu punya rumah besar dengan 3 kamar, cukup untuk semua. Sebenarnya, ibu punya 1 penghuni lagi, tidak tahu bagaimana reaksimu terhadapnya." Citra menjadi tegang.
Jangan-jangan ada pria yang tinggal di rumah itu juga. Apa dia kerabat ibu? Bahkan lebih dari itu. Dia adalah kucingku, Vaska. Kami tinggal berdua. Nama ibu, Ani. Jadi, mau tinggal di tempat ibu? Tentu saja mau. Citra sangat senang. Setidaknya sebutkan namamu. Oh, nama saya, Citra. Nama yang unik. Tidak juga. Nama lengkap saya Citra Ningtyas. Tapi saya tidak suka sejak kecil, jadi saya buat nama panggilan yang saya suka. Ibu mengerti. Ibu punya teman bernama Valentina, dia selalu memperkenalkan dirinya sebagai Tina. Sudahlah, sini ibu tuliskan alamat ibu. Ambil barang-barangmu dari hotel dan datanglah malam ini. Mendengar kata-kata, datanglah malam ini, hati Citra tiba-tiba terasa hangat dan tenang. Rasanya seperti nenek kandungnya sendiri yang sedang menunggunya pulang setelah bertengkar dan berbaikan. Citra tidak pernah punya nenek, ia meninggal sebelum cucunya lahir. Kakek dari pihak ibu meninggal ketika Citra berusia 2 tahun, dan ia hampir tidak mengingatnya, hanya dari foto. Setelah mengambil barang-barangnya dari hotel, Citra memesan taksi dan tiba di alamat yang diberikan. Ibu Ani menyambutnya seperti tamu terhormat. Ia menyiapkan meja makan, membuat kue bolu, menyiapkan kamar, dan memasang spray baru. Entah mengapa, Citra benar-benar merasa seperti di rumah. Ia merasa sangat nyaman dan hangat di rumah orang asing ini, dengan orang yang sama sekali tidak ia kenal. Ia tidak pernah merasa setenang dan senyaman ini, bahkan di rumahnya sendiri bersama ibunya. Dan Citra pun tinggal bersama Ibu Ani selama bertahun-tahun. Lamunan Citra terganggu oleh suara yang familiar. Nak, ibu ingatkan ya, ibu punya darah tinggi. Ibu tidak boleh cemas begini. Kamu lari kemana tadi? Apa yang terjadi? Citra menatap Ibu Ani seperti anjing yang dihukum tanpa alasan dan diusir ke jalan. Bu Ani, ibu benar. Dia pengkhianat. Dia tidak butuh anak ini, tidak butuh aku. Dia bilang aku harus menggugurkannya, baru dia akan kembali padaku. Dasar kurang ajar, umpat nenek itu. Tapi ibu harap kamu tidak akan melakukan kebodohan itu, kan? Tentu saja tidak. Usiaku sudah 28 tahun. Aborsi demi apa dan siapa? Aku tidak akan menyingkirkan anakku sendiri. Sepertinya aku akan mengulangi nasib ibuku dan membesarkannya sendirian. Tahu tidak, lebih baik sendiri daripada bersama pria tidak bertanggung jawab seperti itu. Tidak apa-apa, kita hadapi berdua. Ibu masih sanggup membantumu merawat bayi. Ibu tidak punya cucu sendiri, jadi ibu akan merawat bayimu. Citra tahu bahwa Ibu Ani punya seorang putra yang gugur dalam tugas militer pada usia 30 tahun. Ia belum sempat berkeluarga. Mantan menantunya sesekali mengunjungi mantan mertuanya, tetapi tidak sering. Ia sudah punya keluarga baru dan anak-anak di sana. Ibu Ani duduk di samping Citra di bangku. Tahu tidak, Citra? Lebih baik sekarang ketahuan kalau dia bajingan, daripada setelah kalian menikah. Aku mengerti, tapi ini sangat menyakitkan dan menyedihkan. Ibu sudah bilang dia tidak cocok untukku. Bu Ani, apakah aku akan pernah menemukan pasangan yang cocok? Tentu saja akan. Pasti. Jangan ragu sedikit pun. Hatran. Entah kenapa, aku percaya pada ibu, kata Citra, lalu menambahkan dengan pelan. Atau mungkin aku ingin percaya. Ayo pulang, nak. Udaranya dingin. Kamu tidak boleh kedinginan, ibu juga. Ayo kita minum teh dan tidur. Biarkan hari esok membawa kebijaksanaannya sendiri. Mereka bangkit dari bangku dan berjalan pulang perlahan. Keesokan harinya, Citra libur dan memutuskan untuk tidur sepuasnya. Ia bangun menjelang siang. Ibu Ani sedang sibuk di dapur. Citra yang masih mengantuk keluar ke dapur dan menawarkan bantuan. Nak, kamu baru bangun, mandi sana. Ibu siapkan sarapan. Aku tidak mau sarapan, Bu. Cuma mau minum kopi. Tidak bisa begitu. Kamu harus sarapan yang benar. Ibu sudah buatkan kue lapis. Jangan lupa, sekarang kamu harus makan untuk berdua, dan harus makan yang benar, bukan cuma kopi dan roti. Oh iya. Aku belum terbiasa dengan status baruku. Terima kasih, Bu. Saat sarapan, Ibu Ani menanyakan rencana Citra untuk masa depan.
Kamu sudah berpikir untuk ganti pekerjaan? Bekerja di gudang untuk wanita hamil bukanlah pilihan terbaik. Kamu butuh sesuatu yang lebih tenang dan tanpa beban fisik. Apa kata dokter kandungan? Apa semuanya baik-baik saja? Pada dasarnya baik, tapi ada sedikit kontraksi. Tidak boleh mengangkat yang berat-berat. Nah, kan? Berarti kita harus memikirkan sesuatu. Kamu mau kerja di mana sampai cuti hamil? Aku mengerti, tapi aku mau kemana? Tidak punya pendidikan yang layak. Aku hanya pernah bekerja sebagai kurir dan penjaga gudang. Keduanya tidak cocok sekarang. Apalagi yang kamu bisa? Dulu pernah jualan di pasar, tapi pengalamannya menyedihkan. Pernah juga kursus penata rambut, tapi sudah lama sekali dan tidak punya pengalaman. Sama sekali tidak cocok. Kalau begitu, hanya itu yang aku bisa. Wah gawat, gumam Ibu Ani. Sudah, jangan khawatir. Nanti kita pikirkan solusinya. Setelah sarapan, Citra memutuskan untuk berjalan-jalan dan pergi ke masjid. Ia bukan orang yang sangat religius, tetapi terkadang ia pergi untuk berdoa dan meminta pertolongan atau petunjuk tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Setelah mendoakan almarhumah ibunya dan kesehatan Ibu Ani, ia keluar dari masjid dan melihat sebuah taksi di dekat pintu masuk. Tulisan di mobil itu cerah dan menarik perhatian, taksi wanita. Citra seperti tersengat listrik. Ini kan jenius, pikirnya. Aku bisa menyetir, punya SIM, dan pengalaman sekitar 4 tahun. Pekerjaannya tidak berat. Untuk sementara, bisa dicoba sampai perutku membentur setir. Ia mendekati seorang wanita yang duduk di belakang kemudi. Permisi, Mbak. Apa bisa melamar kerja di perusahaan Anda? Saya punya pengalaman menyetir hampir 4 tahun. Bisa dibuktikan? Bisa. Ada catatannya di surat pengalaman kerja. Kalau begitu tidak masalah. Wanita itu memberikan kartu nama kepada Citra. Telepon nomor yang di bawah ini dan bilang kamu mau melamar jadi sopir. Kami sedang merekrut. Terima kasih banyak. Citra sangat gembira. Ia menepi dan menelepon nomor yang diberikan. Suara wanita yang ramah mengonfirmasi bahwa ada lowongan dan menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan besok jam 10 pagi. Dengan gembira, Citra langsung berlari pulang untuk berbagi kabar dengan Ibu Ani. Ibu Ani tidak terlalu senang dengan ide itu, karena pekerjaan sebagai sopir hanya terlihat mudah. Sebenarnya, itu memberikan beban besar pada pinggang, yang tidak baik untuk wanita hamil. Aku tidak akan bekerja sampai 9 bulan. Setidaknya 5 bulan, untuk menabung lebih banyak. Aku memang sudah menabung selama ini, tapi sebentar lagi aku harus mulai menggunakannya karena pakaianku akan sempit dan tidak akan ada yang tersisa. Aku butuh uang untuk hidup dengan bayi nanti, argumen Citra, dan Ibu Ani setuju dengannya. Wawancara di perusahaan taksi berjalan lancar. Citra sangat senang. Shift pertamanya dijadwalkan besok. Citra sangat gugup. Di hari pertamanya, ia ingin menjadi sangat sopan dan mengucapkan selamat pagi, semoga sukses, atau selamat malam kepada semua penumpang. Beberapa memberinya tip, beberapa menatapnya dengan heran. Tetapi tidak ada yang negatif, dan itu membuatnya senang. Bulan keempat kehamilannya, perut Citra mulai terlihat. Ia khawatir pimpinannya akan menyadarinya dan memecatnya, padahal ia sangat menyukai pekerjaannya di taksi. Pagi ini, Citra merasa aneh. Entah suasana hatinya atau kondisi tubuhnya, ia tidak mengerti. Seolah-olah sesuatu akan terjadi. Ia menceritakannya pada Ibu Ani, yang hanya tersenyum. Kamu hanya sedang menjadi seorang ibu, perasaan seperti itu normal. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja. And it. Kata-kata Ibu Ani sedikit menenangkan Citra, tetapi perasaan cemas itu tidak hilang. Ditambah lagi, ia mendapat pesanan yang aneh. Menjemput pelanggan dari satu alamat dan mengantarkannya ke daerah pinggiran yang tidak disukai oleh para sopir taksi karena dianggap rawan dan kriminal. Mungkin karena pesanan ini perasaanku jadi begini, pikir Citra cemas sambil mendekati alamat yang dituju. Seorang wanita mendekati mobil dan duduk di kursi depan, di samping Citra. Ketika penumpang duduk di sebelahnya, ia merasa sedikit tidak nyaman, tetapi tidak bisa berkata apa-apa, pelanggan selalu benar. Wanita itu tampak sangat aneh,
Gaun panjang longgar berwarna tidak jelas, gelang aneh di tangannya, dan kalung di lehernya. Banyak cincin di jari-jarinya. Ia sedikit mirip dengan peramal, tetapi jelas bukan dari kalangan itu. "Selamat siang," sapa wanita itu. Suaranya sangat merdu, bahkan memikat. Tatapannya tajam dan menusuk. "Selamat siang. Silakan duduk dan pasang sabuk pengamannya," kata Citra dengan sopan. Wanita itu patuh memasang sabuk pengaman. "Tidak takut menyetir dalam keadaan seperti ini?" tanya penumpang itu tiba-tiba. "Dalam kondisimu, ini bukan pekerjaan terbaik." "Kondisi apa?" Citra pura-pura tidak mengerti. "Kamu pikir bisa membohongiku?" Senyum wanita itu. "Bukan begitu, saya hanya tidak terlalu mengerti apa yang Anda bicarakan." Citra tetap pada pendiriannya. "Baiklah, kenapa kamu malu dengan namamu sendiri? Kamu pikir nama itu lebih jelek dari nama orang lain?" Di sini Citra terkejut. Ia tidak percaya pada paranormal, dukun, atau orang-orang sakti lainnya, tetapi hal seperti ini tidak bisa ditebak. Kira-kira apa lagi yang bisa dia katakan? Pikir gadis itu, dan seketika ia mendengar. "Rian itu bukan jodohmu, untung dia pergi. Seharusnya kamu mendengarkan ketika orang yang lebih tua memberitahumu bahwa dia tidak cocok untukmu." N5. Citra sampai menyentak setir karena terkejut. Ia sedikit mengurangi kecepatan dan menatap penumpangnya dengan penuh minat. "Masih tidak percaya padaku?" tanya wanita itu dengan sedikit menyipitkan mata, tetapi sambil tersenyum. "Mau tidak mau, sulit untuk tidak percaya." "Dari mana Anda tahu semua ini?" "Aku melihat banyak hal." "Apalagi yang Anda lihat?" Citra menjadi bersemangat. Meskipun ia tidak percaya pada ramalan, saat itu ia sangat ingin mendengar sesuatu yang baik tentang masa depannya. "Apa yang menarik perhatianmu?" "Entahlah. Misalnya, apakah aku akan punya pria yang baik? Apakah aku akan melahirkan anak ini dengan selamat? Dan apakah aku akan punya anak lagi? Wow, banyak sekali yang kamu inginkan." "Baiklah, aku akan menjawab dengan satu kata. Ya." "Tidak akan ada detailnya?" Rasa ingin tahu melekat pada semua wanita dalam kadar yang berbeda-beda. "Tidak akan." "Kenapa?" "Karena hidup jadi tidak menarik." "Anda aneh sekali. Biasanya peramal memberikan ramalan dengan detail, tapi Anda hanya dengan teka-teki." "Aku bukan peramal." "Lalu siapa?" "Orang pintar," kata wanita itu dengan serius dan tenang. Citra terkejut sampai menginjak rem. "Maaf, siapa?" Ketenangan penumpang itu sungguh luar biasa. Ia berbicara seolah-olah sedang menjawab pertanyaan tentang lampu lalu lintas mana yang benar untuk dilewati. "Maaf karena mengerem mendadak, saya hanya tidak menyangka akan mendengar hal seperti itu." "Apa yang aneh dari perkataanku?" "Supaya kamu tahu, orang pintar adalah orang yang tahu banyak hal, bukan nenek sihir di film-film. Tapi di masyarakat, sering disalahartikan." "Siapa nama Anda?" tanya Citra entah kenapa. "Ratna." "Dan namaku Citra," penumpang itu menyelesaikan kalimat untuknya. "Maaf, boleh satu pertanyaan lagi?" "Pauli." End of cast. "Anda tidak takut hidup seperti ini?" "Jujur, dulu aku takut, tapi itu sudah lama sekali, di kehidupan yang lalu. Sekarang aku sudah tidak bisa hidup dengan cara lain, akan membosankan. Aku tidak akan sanggup menanggung beban seperti itu." "Itu hanya kelihatannya. Tuhan tidak memberi kita cobaan yang tidak bisa kita tanggung." "Anda orang yang beriman?" tanya Citra terperangah. Di dalam diri orang yang tidak ada Tuhan, disitulah setan bersemayam. Dan aku tidak berteman dengan makhluk jahat itu. Citra kembali menatap penumpangnya, tetapi sekarang dengan mata yang sama sekali berbeda. Ternyata Ibu Ratna adalah orang yang sangat menarik dan menyenangkan, dan Citra bahkan merasa sedih karena perjalanan mereka tinggal beberapa menit lagi. Mereka memasuki jalanan di sebuah kompleks perumahan. Suasana di sekitarnya memang tidak menyenangkan. Ini pertama kalinya Citra berada di daerah ini. "Anda tinggal di sini?" tanyanya pada Ibu Ratna. "Tentu tidak. Di sini tinggal seorang baik yang sedang dalam kesulitan dan butuh pertolongan." "Kalau begitu, mungkin saya tunggu." "Tidak perlu." "Berhenti di dekat rumah kosong itu," pinta Ibu Ratna. Citra berhenti. "Berapa ongkosnya?"
Tidak usah, aku sangat senang bisa mengobrol denganmu. Kamu punya pulpen dan kertas? Tanya Ibu Ratna tiba-tiba. Ada, sebentar. Citra membuka laci dashboard, mengambil buku catatan dan pulpen, lalu memberikannya kepada wanita itu. Ibu Ratna menulis sesuatu, lalu merobek kertas itu dan melipatnya beberapa kali. Baca ini ketika kamu sampai di rumah. Janji jangan dibuka sebelum itu. Baik. Semoga kamu bahagia dan jaga dirimu baik-baik. Ucapan itu terdengar penuh makna, tetapi tidak mengancam. Terima kasih, Antayuka. Ibu Ratna menutup pintu dan menghilang di kegelapan rumah kosong itu. Citra dengan susah payah menyelesaikan pekerjaannya hari itu dan bergegas pulang. Rasa penasaran membuncah di dalam dirinya. Ia sangat ingin membaca catatan itu. Di lorong, setelah melepas sepatu dan mencuci tangan, ia mengeluarkan secarik kertas dari sakunya. Di sana tertulis sebuah alamat, lebih tepatnya nama sebuah kota kecil sekitar 150 km dari Jakarta, beserta data pribadi, Irawan Suryo Prawiro. Dan di bawahnya ada catatan kecil. Temui orang ini dan katakan padanya, Anda punya seorang putri. Citra menatap secarik kertas itu dan mencoba memahami apa artinya. Ia tidak mengerti bagaimana ia bisa datang ke kota lain, menemui orang asing, dan langsung dari depan pintu memberitahukan bahwa ia adalah putrinya. Itu tampak aneh dan konyol. Gadis itu memutuskan untuk meminta nasihat bijak dari Ibu Ani. Ia menceritakan kembali pertemuannya dengan Ibu Ratna hari ini, apa yang mereka bicarakan, dan tentang catatan itu. Ibu Ani mendengarkan dengan penuh keheranan. Menarik sekali. Sungguh luar biasa, kata nenek itu setelah membaca catatan. Menurut ibu, haruskah saya pergi ke sana atau tidak? Kalau ibu jadi kamu, ibu akan pergi. Apa ruginya? Siapa tahu orang ini benar-benar bisa membantumu. Kamu pernah dengar nama keluarga ini sebelumnya? Tidak, sama sekali tidak kenal. Di internetmu itu, apa bisa mencari orang berdasarkan nama? Ibu Ani tiba-tiba mendapat ide. Benar juga. Kenapa aku tidak kepikiran? Bisa dimasukkan data dan kotanya, siapa tahu ada hasilnya. Masalahnya, aku tidak tahu umurnya. Citra mengambil laptop, membuka mesin pencari, dan mengetikkan nama kota, nama lengkap, dan jabatan. Dan ia langsung terpana. Dengan data tersebut, di kota itu hanya ada satu orang. Bu, coba lihat siapa ini. Ia memutar laptop dan menunjukkan foto Bapak Irawan Suryo Prawiro beserta jabatannya. Dia adalah wali kota Cirebon. Wah, ini baru kejutan, gumam Ibu Ani. Bagaimana caramu menemuinya? Pertanyaan bagus. Tapi yang lebih penting, untuk apa? Benar-benar teka-teki. Helpodi. Mau ibu temani? Tawar nenek itu. Oh, tidak usah, Bu. Kaki ibu kan sakit, masa mau lari-larian ke kota lain mengejar wali kota? Biar saya sendiri saja. Lusa saya libur, saya akan pergi. Keesokan harinya, sambil berbaring di tempat tidur, Citra mempersiapkan diri untuk perjalanan itu dan dengan sekuat tenaga mencoba memahami siapa pria ini dan bagaimana ia bisa membantunya. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana ia akan bisa menemuinya, dan bagaimana ia akan mengatakan bahwa ia adalah putrinya. Ia memutar berbagai skenario di kepalanya dan tertawa sendiri. Selamat siang, saya Citra. Ibu saya Iriana. Loh, kenapa Anda tidak senang? Omong kosong. Mungkin sebaiknya tidak usah pergi kemana-mana? Tanya Citra pada dirinya sendiri. Kurasa Bapak Irawan ini hidup baik-baik saja tanpa berita mengejutkan ini. Untuk apa informasi berharga ini baginya? Ia tertidur dengan pikiran-pikiran itu. Pagi harinya, setelah sarapan, Citra bersiap-siap. Ia sudah mengatur agar seorang teman mengantarnya ke terminal bus lebih awal. Setelah membeli tiket bus terdekat, Citra duduk di dekat jendela dan mulai memikirkan apa yang harus dilakukan setibanya di kota itu. Ia memilih antara dua pilihan, pergi ke kantor wali kota dan menunggunya di sana, berharap ia akan keluar pada siang hari, atau mencari alamat rumahnya di internet dan mengintainya di dekat rumah. Tidak, itu bukan pilihan. Bagaimana kalau dia pulang malam? Aku akan kembali ke kotaku bagaimana? Masa tidur di jalanan, hamil pula?
Sama sekali bukan pilihan. Berarti yang tersisa hanyalah kantor wali kota. Ia tiba di Cirebon sekitar jam 10 pagi. Cuacanya cerah, angin sepoi-sepoi, dan matahari bersinar tetapi tidak panas. Citra berjalan-jalan santai di taman dekat kantor wali kota. Tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang berjalan menuju kantor wali kota. Wanita itu mengenakan setelan bisnis dan sepatu hak tinggi. Citra tidak mengerti mengapa wanita itu menarik perhatiannya, tetapi ia terus menatapnya. Dan tiba-tiba terjadi hal yang tak terduga, wanita itu terkilir, tersandung, dan jatuh. Citra berlari menolongnya. "Perlu panggil ambulans? Anda tidak apa-apa?" tanya Citra. "Sepertinya pergelangan kakiku terkilir," kata wanita itu, hampir menangis. "Sudah dibilang ibuku jangan pakai sepatu hak tinggi begini. Saya panggilkan ambulans saja, ya?" Citra bersikeras. "Tidak, sungguh tidak perlu. Bisa bantu saya sampai ke ruangan? Saya bekerja di kantor wali kota." Tentu saja, Citra senang mendapat kesempatan masuk ke gedung yang dituju. Mereka berjalan perlahan menuju pintu masuk. Satpam yang melihat wanita itu juga menawarkan untuk memanggil ambulans, tetapi Tika, nama wanita yang jatuh itu, menolak dengan tegas. Mereka naik ke lantai 2 dan mendekati ruang resepsionis wali kota. "Sudah sampai, terima kasih banyak," Tika berterima kasih pada penyelamatnya. "Bagaimana saya bisa membalas budi Anda? Mungkin mau kopi atau teh?" Dan Citra sadar bahwa ini adalah kesempatannya. "Tidak, terima kasih, kopi dan teh tidak perlu, tapi saya benar-benar butuh bantuan. Saya sangat perlu bertemu dengan Bapak Irawan sebentar. Saya datang dari kota lain untuk menyampaikan informasi penting. Tapi beliau kan bukan orang biasa, tidak mudah untuk menemuinya. Bisa bantu saya?" Citra menangkupkan kedua tangannya seperti berdoa dan memasang wajah memelas. "Tidak masalah," Tika setuju dengan sangat cepat. "Apa beliau menerima semua orang?" Citra heran. "Anda tidak tahu? Wali kota kami adalah pemimpin yang unik. Banyak yang membicarakannya, tidak hanya di kota kami. Beliau tidak punya jadwal khusus untuk urusan pribadi. Jika beliau ada di ruangan dan tidak sibuk, bertemu dengannya tidak akan sulit." "Pertama kali saya dengar hal seperti ini," Citra terkejut. "Banyak yang terkejut. Jadi permintaan Anda tidak dihitung. Anda pasti bisa bertemu dengannya. Jadi, tetap mau teh? Apalagi Bapak Irawan belum datang." "Baiklah, saya mau teh." Citra menunggu wali kota selama sekitar 40 menit. Mereka baru saja menghabiskan cangkir teh kedua ketika pintu ruang resepsionis terbuka, dan seorang pria yang sangat gagah dan tegap masuk. Terlihat jelas bahwa ia menghabiskan beberapa jam seminggu di gym. Ia mengenakan setelan abu-abu gelap, kemeja hijau muda, dan dasi berwarna senada. Citra menatap wajahnya, siapa tahu ia pernah melihatnya. Tapi tidak, pria seperti ini pasti akan ia ingat. Rambut hitam tebal tanpa uban, mata biru, bibir yang terbentuk indah. Tapi yang paling disukai Citra adalah tatapannya. Ia menatap dengan tegas, tetapi dengan kehangatan. Tidak jelas bagaimana kedua hal itu bisa digabungkan, tetapi itulah kesan yang diberikan pria itu saat menatap tajam pada gadis asing di ruang resepsionisnya. "Anda ingin bertemu saya?" Suaranya terdengar begitu keras dan percaya diri sehingga Citra sedikit terkejut. "Iya, boleh?" "Tentu saja, kapan pernah tidak boleh?" Pria itu mengundang Citra masuk ke ruangannya. Perjalanan menuju kursi di seberang mejanya terasa menegangkan bagi Citra. Ia sadar tidak ada yang perlu ditakutkan, tetapi tetap saja ia merasa takut. Citra bahkan tidak sadar bahwa ia sudah lama duduk di kursi, sementara di seberangnya, wali kota-kota itu duduk dan dengan sabar menunggu. Jelas ia sangat bijaksana, ia melihat kegugupan gadis itu dan tidak ingin mengganggunya, tetapi ia juga tidak bisa menunggu 2 jam sampai gadis itu siap. "Maaf, tapi saya punya banyak pekerjaan. Bisakah Anda langsung ke pokok permasalahan? Anda butuh bantuan saya?" "Katakan saja. Justru saya yang minta maaf karena mengganggu Bapak. Dan tolong jangan kaget. Saya sendiri tidak terlalu mengerti apa yang terjadi. Tetapi saya diperintahkan untuk menemukan Bapak dan menyampaikan informasi." Bapak Irawan mengangkat alisnya dengan heran.
Saya tidak begitu paham apa yang Anda bicarakan. Diperintahkan oleh siapa? Informasi macam apa yang harus Anda sampaikan? Citra berpikir sejenak dan memutuskan untuk menceritakan semuanya dengan jujur. Awalnya, wali kota itu menatapnya dengan curiga dan tidak percaya, tetapi kemudian dengan penuh minat. Dan ketika Citra akhirnya mengatakan alasan kedatangannya, wali kota itu merasa tidak enak badan dan memegangi dadanya. Bapak tidak apa-apa, Citra benar-benar khawatir. Perlu panggil ambulans? Tidak perlu. Tolong ambilkan air. Sebentar lagi akan membaik. Citra mengambilkan segelas air dan berdiri di samping wali kota. Maaf, tapi bisakah Bapak menjelaskan pada saya untuk apa semua ini? Karena saya sudah pusing memikirkannya. Maaf, berapa usia Anda? Tanya Bapak Irawan tiba-tiba. 28. Kenapa? Wali kota itu menutup wajahnya dengan tangan dan tertawa. Kenapa Bapak tertawa? Citra kembali heran, tetapi tiba-tiba ia sadar bahwa pria itu tidak tertawa, melainkan menangis. Loh, kenapa Bapak menangis? Apa yang salah dari perkataan saya? Tolong jangan menangis. Ya Tuhan, ada-ada saja. Jujur, kalau aku tahu akan membuat paman yang gagah ini menangis, aku tidak akan datang ke sini, pikir gadis itu. Wali kota itu sedikit tenang dan menatap Citra dengan tatapan yang sama sekali berbeda, seolah-olah sedang mempelajarinya. Bisakah Anda menjelaskan sesuatu pada saya? Saya sama sekali tidak mengerti. Untuk mempengaruhi wali kota yang membisu itu, ia menambahkan, saya tidak boleh cemas, saya sedang hamil. Bapak Irawan berdiri dan mendekati Citra. Ia menjulang di atasnya karena tinggi Citra 168 cm, sementara wali kota itu jelas lebih dari 185 cm. Namamu Citra, nama panggilan yang bagus. Kamu juga hamil? Punya suami? Kapan ibumu meninggal? Dia sakit atau meninggal mendadak? Di mana kalian tinggal? Bagaimana masa kecilmu? Ibumu menikah? Kakekmu masih hidup? Pertanyaan-pertanyaan itu datang bertubi-tubi. Bapak Irawan memanggil gadis itu terkadang dengan Anda, terkadang dengan kamu. Terlihat jelas bahwa ia sangat gugup. Kini giliran Citra yang terkejut, tetapi ia masih tidak mengerti apa-apa sampai ia mendengar. Ya Tuhan, aku punya seorang putri, aku tidak percaya. Dan sebentar lagi akan punya cucu. Ayah, ini ayahku? Tidak mungkin. Gadis itu tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Di satu sisi, ia punya keluarga. Di sisi lain, pria itu telah mengkhianatinya bertahun-tahun yang lalu ketika meninggalkan ibunya. Tetapi Citra, tidak seperti banyak wanita lain, tidak impulsif dan selalu berpikir logis. Aku akan mendengarkan ceritanya dulu, baru memutuskan apakah akan berhubungan dengannya atau tidak. Meskipun dari reaksinya, jelas ia sangat senang dengan berita ini. Maaf, jika Bapak begitu senang, kenapa Bapak meninggalkan ibu saya ketika tahu dia hamil? Pertanyaan ini sangat menyakitkan, mengingat belum lama ini ia juga ditinggalkan karena kehamilannya. Aku tidak pernah meninggalkan ibumu. Bahkan, aku tidak tahu dia hamil. Jika kamu memberiku kesempatan, aku akan menceritakan dan menjelaskan semuanya. Tentu saja. Saya sangat ingin mendengar dari Bapak apa yang terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan mengapa kalian berpisah. Berapa kali pun saya bertanya pada ibu tentang Bapak, dia tidak pernah menceritakan apapun. Kalau begitu, biarkan aku yang bercerita. Ia mendekati pintu dan berkata kepada sekretarisnya, Tika, hari ini saya tidak ada untuk siapapun. Kemudian ia kembali ke meja, duduk di hadapan Citra, seolah-olah memutuskan dari mana harus memulai. Kami bertemu dengan Iriana 29 tahun yang lalu di sebuah resor pantai. Aku baru saja lulus kuliah, dan orang tuaku memberiku hadiah liburan ke Bali. Iriana sedang berlibur dengan orang tuanya. Aku sudah memperhatikannya di pantai, tetapi tidak berani mendekat karena melihatnya bersama orang tuanya. Malam harinya, dia datang ke acara dansa tanpa pengawalan, dan aku mengajaknya berdansa. Kami berkenalan, mengobrol, dan berjalan-jalan di tepi pantai malam itu. Kami baru berpisah menjelang pagi. Tidak ada apa-apa di antara kami hanya duduk di pantai dan mengobrol. Tapi ketika dia pergi, aku sadar aku telah jatuh cinta.
Aku belum pernah merasakan perasaan seperti itu. Ibumu adalah wanita yang sangat cantik, tidak hanya secara fisik, tapi lebih pada kecantikan jiwanya. Dia punya dunia batin yang luar biasa. Cara bicaranya seperti nyanyian. Mustahil untuk tidak jatuh cinta padanya. Siang harinya kami bertemu di pantai, bertukar beberapa kata, dan sepakat untuk pergi nonton bioskop malamnya. Iriana bilang dia dimarahi karena pulang terlambat dan malam ini harus pulang lebih awal. Aku sedikit heran dengan kontrol seketat itu, karena dia sudah berusia 20 tahun, gadis yang cukup dewasa. Tapi dia takut pada orang tuanya, terutama ayahnya. Itu terlihat jelas. Malamnya kami tetap pergi nonton bioskop. Entah apa yang dia katakan pada mereka, tapi orang tuanya mengizinkan. Setelah bioskop, kami kembali ke pantai. Saat itulah aku pertama kali menciumnya dan sadar bahwa aku benar-benar jatuh cinta. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Melamar gadis yang baru ku kenal 2 hari akan terdengar konyol dan tidak tulus. Tidak ada yang akan percaya pada ketulusan perasaan dan niatku, meskipun keduanya ada. Kami duduk di pantai sampai jam 2 pagi, dan aku mengantarnya ke kamarnya. Keesokan harinya, Iriana tidak ada di pantai. Dia juga tidak muncul di ruang makan saat makan malam. Aku memperhatikan bahwa ibunya mengambil porsinya. Aku pikir dia sakit karena perubahan iklim atau malam yang dingin, dan memutuskan untuk menjenguknya. Aku datang ke kamar mereka dan mengetuk pintu. Ibunya yang membuka pintu dan dengan nada tidak senang bertanya apa yang kuinginkan. Aku jujur mengatakan bahwa kami baru berkenalan, dan aku menyukai putrinya. Aku sadar dia tidak ada, dan datang untuk menanyakan kabarnya. Mungkin dia sakit. Ibunya menjawab dengan tegas, bukan urusanmu apa yang terjadi dengan putri kami. Aku mencoba menjelaskan bahwa niatku serius, tapi aku hanya ditertawakan dan diusir. Aku sangat terkejut dengan perilaku orang tuanya. Aturan yang begitu ketat untuk orang dewasa seperti Iriana. 2 hari berlalu, dan Iriana akhirnya muncul di pantai. Tapi dia sangat berbeda, seolah-olah bukan dirinya lagi. Bahkan binar matanya hilang. Aku harus berbicara dengannya. Aku menyuruh seorang anak laki-laki berusia 9 tahun untuk diam-diam memberinya sebuah catatan, di mana aku menulis tempat aku akan menunggunya malam itu. Dia datang. Jika tidak, aku mungkin akan menunggunya sampai pagi. Jujur, aku sangat berharap pada percakapan ini dan ingin tahu apa yang terjadi. Dia memulai dengan hal utama. Irawan, aku tidak bisa menjelaskan semuanya padamu, karena orang normal tidak akan mengerti. Kita tidak akan pernah bisa bersama. Kenapa? Apa kamu tidak menyukaiku? Tanyaku. Aku sangat menyukaimu. Tapi ayahku tidak menyukaimu. Sangat tidak suka. Dan aku tidak akan pernah melawan kehendak ayahku. Ya Tuhan, ini seperti zaman pertengahan. Apa kamu akan membiarkan orang lain memutuskan dengan siapa kamu akan hidup dan menikah? Aku tidak mau membahas ini denganmu. Maaf, tapi aku benar-benar tidak akan pernah bisa bersamamu. Dia menangis. Aku melihatnya menangis karena sakit hati dan putus asa atas ketidakadilan dan kebodohan ini. Aku merangkul bahunya, dan tiba-tiba dia menoleh dan menciumku di bibir, dengan sungguh-sungguh dan dengan hasrat yang begitu besar sehingga aku tidak bisa menahannya, dan semuanya terjadi. Itu adalah pertama dan satu-satunya kalinya. Aku tidak pernah melihatnya lagi. Pagi harinya ketika aku datang ke pantai, mereka sudah tidak ada. Kemudian aku tahu mereka pergi saat fajar, mungkin setelah Iriana kembali ke kamar, karena kami baru berpisah menjelang pagi. Begitulah ceritanya. Aku ingin mencarinya. Aku tahu nama belakangnya dan kota asalnya, tapi aku ragu. Sekitar setahun kemudian, aku secara kebetulan berada di kota itu, dan bahkan menemukan alamatnya. Aku datang ke rumahnya, tapi ayahnya yang membuka pintu dan langsung mendorongku menuruni tangga, mengatakan bahwa lain kali dia akan membunuhku. Wah, Citra mendengarkan dengan napas tertahan. Ia ingat dari cerita ibunya bahwa kakeknya memang keras, tetapi sampai sejauh itu, dan bahwa ibunya hancur, itu jelas. Sekarang, setelah mengetahui seluruh ceritanya, Citra mengerti mengapa ibunya menjadi begitu dingin dan kasar. Ia merasa kasihan padanya,
Tapi kenapa dia memperlakukanku seperti itu? Kenapa dia justru menjaga jarak dan bersikap seperti orang tuanya padanya? Dia seharusnya mengerti lebih dari siapapun. Mungkin tekanan yang ia rasakan sepanjang hidupnya telah mematikan semua hal baik yang tersisa di jiwanya saat muda, pikir Citra. Bapak sudah menikah? Tidak. Aku lama berduka karena cinta ini, mencoba melupakan Iriana. Kemudian aku berkencan dengan gadis-gadis lain, tetapi semuanya terasa hampa. Aku sudah terbiasa sendiri sehingga sekarang aku tidak peduli lagi. Tapi kehadiranmu dalam hidupku adalah hembusan angin segar, secercah sinar matahari di kegelapan. Aku tidak tahu harus menggunakan kata-kata apa lagi untuk menyambut kehadiranmu. Apalagi dengan cucu. Jackpot, kata anak muda. Aku benar-benar sangat senang kau sekarang ada di sini. Ceritakan tentang dirimu, di mana kau tinggal, apa pekerjaanmu, apa kau punya pacar? Aku ingin tahu semuanya. End quote. Citra menceritakan kepada ayahnya semua yang ia ingat tentang masa kecilnya, tentang hubungannya dengan ibunya yang sulit disebut hangat, tentang penyakit dan kematiannya, tentang kepindahannya ke kota lain, hubungan yang gagal dengan Rian, dan tentang orang yang paling cerdas dan bijaksana, Ibu Ani. Aku ingin kau tinggal bersamaku. Ada begitu banyak hal yang harus kita kejar. Aku tidak bisa meninggalkan Ibu Ani. Dia tidak punya siapa-siapa selain aku, Pak. End of 40. Panggil ayah saja, aku kan bukan orang asing bagimu. Soal Ibu Ani, ayah tidak akan keberatan jika kau pindah bersamanya. Malah lebih ramai. Citra menatap ayahnya dengan heran. Tapi dia kan orang asing bagi ayah. Dia membantumu di saat sulit dan mendukungmu, berarti ayah juga berterima kasih padanya. Jadi, sudah diputuskan, kalian pindah ke sini. Citra teringat pertemuan pertamanya dengan Ibu Ani dan memutuskan untuk bercanda. Hanya ada satu masalah. Selain aku dan Ibu Ani, ada satu teman lagi. Siapa? Kucing, senyum Citra. Oh, itu boleh sebanyak yang kau mau. Kau bisa pelihara anjing juga. Rumah ayah besar, cukup untuk semua. Aku harus kembali ke kotaku untuk mengambil barang-barang dan menjelaskan semuanya pada nenek, mempersiapkannya. Tentu, ayah mengerti. Tapi hari ini kau menginap di sini. Besok, Satria akan mengantarmu mengambil barang-barang dan menjemput nenek. Baiklah, senyum Citra. Ia sendiri ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan ayahnya, mengobrol dengan kerabatnya. Bapak Irawan dan Citra keluar dari ruangan. Sekretarisnya menatap Citra dengan penuh minat. Ia tidak mengerti siapa gadis ini dan mengapa demi dia wali kota membatalkan semua pertemuan dan rapatnya. Mereka pergi ke restoran untuk makan siang dan melanjutkan perkenalan mereka sambil berbincang. Bapak Irawan menanyakan tentang selera, hobi, makanan favorit, buku, dan film kesukaan Citra. Seolah-olah sang ayah ingin mengetahui semua tentang putrinya dalam 2 jam. Citra menjawab dan mengajukan pertanyaan balasan. Ia juga ingin tahu tentang ayahnya. Percakapan mereka terganggu oleh dering telepon. Nomornya tidak dikenal, dan Citra tidak ingin menjawabnya. Tetapi kemudian ia berpikir dan memutuskan untuk mengangkatnya, siapa tahu dari tempat kerja baru. Halo, dengan Citra, ia mendengar suara wanita yang tidak dikenal. Iya, ini siapa? Gadis itu entah kenapa merasa takut. Ini dokter dari rumah sakit tempat Rian dirawat sekarang. Anda kenal? Iya, kenal. Anda tertarik dengan apa yang terjadi padanya? Tanya suara wanita itu dengan tegas. Tertarik apa yang terjadi padanya? Citra bingung. Mereka sudah putus. Mengapa mereka meneleponnya? Rian punya orang tua, meskipun mereka tinggal di kota lain, tapi tetap saja ada yang bisa dihubungi. Dia kecelakaan dan meminta untuk menelepon Anda. Lalu bagaimana keadaannya? Tanya Citra lagi. Kondisinya kritis. Bisakah Anda datang ke rumah sakit hari ini? Tidak, saya sedang di kota lain. Saya akan datang besok pagi. Baiklah. Dokter itu menyebutkan nomor rumah sakit dan mengatakan bahwa Rian berada di ruang ICU. Ada apa? Tanya Bapak Irawan. Butuh bantuan? Aku bahkan tidak tahu harus bagaimana, dan harus bilang apa. Dan Citra menjelaskan situasinya. Menurut ayah, kau harus pergi menjenguknya. Bukan untuk merawatnya, tentu saja tidak.
Tapi kau harus pergi menjenguknya. Kalian pernah menjalin hubungan selama 2 tahun, berarti dia bukan orang asing bagimu. Iya, ayah benar. Citra pertama kali memanggilnya ayah, dan air mata berlinang di mata Bapak Irawan. Sungguh menakjubkan, pria yang begitu serius dan dewasa ternyata sangat sentimental dan sensitif. Terima kasih, kata sang ayah sambil memegang tangan putrinya. Untuk apa? Citra tidak mengerti. Untuk ayah. Mereka keluar dari restoran dan pergi ke rumahnya. Rumah wali kota itu tampak menonjol di antara rumah-rumah pribadi lainnya. Citra menatap rumah besar yang lebih mirip istana itu dengan rasa ingin tahu. Bapak Irawan menangkap tatapannya dan mengerti apa yang ia pikirkan. Jangan lihat rumahnya seperti ini. Ayah tidak mencuri uang negara. Dulu ayah punya bisnis konstruksi. Rumah ini ayah bangun sebelum masuk politik. Jadi semuanya jujur dan sesuai hukum. Aku tidak berpikir begitu, Citra merasa tidak enak. Padahal, memang itulah yang ia pikirkan pada awalnya. Baiklah. Senyum sang ayah. Pura-pura percaya. Citra masuk ke dalam rumah dan terpana. Ia belum pernah melihat keindahan seperti ini, kecuali di film. Semuanya ditata dengan sangat baik. Terlihat jelas bahwa seorang desainer interior yang hebat telah bekerja di sini, memikirkan setiap detailnya. Citra berjalan berkeliling, melihat perabotan, lukisan, patung, vas, dan peralatan makan. Ia sangat tertarik. Citra, ayo, ayah tunjukkan kamarmu. Mereka naik ke lantai 2. Ada beberapa pintu di sana. Salah satunya menuju kamar Citra. Sang ayah membuka pintu dan dengan isyarat mempersilakan putrinya masuk. Kamar itu didekorasi dengan warna hijau lembut, sangat halus dan nyaris tak terlihat, namun sangat menenangkan mata. Di tengah kamar ada tempat tidur besar. Di sepanjang dinding ada lemari pakaian putih. Di kedua sisi tempat tidur ada meja nakas berwarna putih yang sama, dan di atasnya ada lampu tidur kecil. Semuanya begitu indah, bersih sempurna, dan berkilau, sehingga Citra merasa segan untuk menyentuhnya, takut mengotorinya. Sang ayah menatapnya dan tersenyum. Ia sangat mengerti kondisi di mana putrinya dibesarkan dan sekarang, dengan segala cara, ia ingin memberikan kompensasi atas semua emosi yang tidak didapatkannya, dan memberikan tingkat kehidupan yang layak. Mungkin kau mau istirahat? Tanya sang ayah. Jujur, sangat. Begitu melihat tempat tidur, baru terasa lelahnya. Aku Citra. Kalau begitu istirahatlah. Ayah mau siapkan makan malam. Mau masak apa? Ikan atau daging? Wah, kalau ikan aku tidak akan menolak. Aku suka sekali ikan. Bagus sekali. Apalagi ikan sangat baik untuk kehamilan. Ayah pergi dulu, ya, kau istirahatlah. Begitu ayahnya menutup pintu, Citra berbaring di tempat tidur dan dalam hitungan menit tertidur. Ia benar-benar lelah hari ini. Saat makan malam, sang ayah memberitahu Citra bahwa besok jam 8 pagi, sopirnya, Satria, akan datang dan mengantar Citra ke rumah sakit, lalu ke rumah Ibu Ani, dan kemudian membawa mereka berdua beserta kucingnya kembali. Aduh, aku jadi tidak enak merepotkan ayah, kata Citra. Merepotkan bagaimana? Ayah ini ayahmu, dan sudah kewajiban ayah untuk merawat putri ayah, apalagi dalam situasi seperti ini. Ia terdiam sejenak dan menambahkan, dan kita sepakat, ya, kalau kau butuh sesuatu, langsung bilang pada ayah. Ia mengeluarkan kartu bank dari sakunya dan meletakkannya di depan Citra. Ini kartumu, akan selalu ada uang di dalamnya. Dan jangan coba-coba menolak, tidak ada gunanya. PIN-nya tanggal dan bulan lahir ibumu. Aku punya uang. Terima kasih, ya, tidak perlu. Citra mencoba menolak. Citra, sayangku, kau tidak berpikir ayah akan membiarkanmu bekerja dalam kondisimu, kan? Dan perempuan selalu butuh uang untuk ini dan itu. Dan lagi, bawa saja barang yang paling berharga dan perlu. Sisanya kita beli di sini. Untuk Ibu Ani juga. Terima kasih, tapi sepertinya. Sayangku, itu hanya sepertinya. Dan sepertinya kita sudah sepakat bahwa menolak ayah itu sia-sia. Ayah sarankan kita jalan-jalan sebentar sebelum tidur. Besok harimu akan padat, kau harus tidur nyenyak. Apple Leaf 5
Mereka berjalan-jalan di taman, menyusuri jalan setapak, duduk sebentar di bangku, lalu kembali ke rumah. Citra mengucapkan selamat malam pada ayahnya dan naik ke kamarnya. Sebelum mandi, ia menelepon Ibu Ani. "Nak, bagaimana kabarmu di sana? Bagaimana ayahmu menerimamu?" Citra sudah menelepon neneknya siang tadi dan menceritakan tentang penemuan ajaib ayahnya, yang membuat Ibu Ani sangat senang. "Semuanya baik, Bu. Tapi aku punya 2 kabar untuk Ibu, 1 baik dan 1 buruk." Mulai dari yang baik, pinta nenek itu sambil tersenyum. "Tidak, keduanya baik. Ibu jangan khawatir," ya, pinta Citra. Biasanya setelah kata-kata itu, justru harus khawatir. "Ayah ingin aku pindah tinggal bersamanya." "Itu benar-benar kabar baik dan keputusan yang sangat tepat. Kau harus tinggal bersama ayahmu." "Kabar kedua apa?" "Bu Ani, aku sangat ingin Ibu ikut bersamaku." "Tolong." "Ya. Ayah secara pribadi mengundang Ibu untuk tinggal bersama kami. Dia tidak ingin meninggalkan Ibu sendirian." Telepon hening. Citra khawatir pada neneknya dan berteriak, "Bu, Ibu tidak apa-apa?" "Iya," jawab Ibu Ani dengan suara terisak. Baru sekarang Citra sadar bahwa neneknya menangis. "Kenapa Ibu menangis? Aku kan tidak meninggalkan Ibu. Sebaliknya, aku ingin Ibu ikut bersamaku. Ibu mau kan?" "Terima kasih, Nak, tapi sepertinya ini ide yang buruk. Aku orang asing bagimu, apalagi bagi ayahmu. Untuk apa kalian menanggung beban sepertiku?" "Bagaimana Ibu bisa bicara begitu? Beban apa? Ibu sudah seperti keluarga bagiku. Ibu sudah menyelamatkanku. Aku tidak bisa meninggalkan Ibu. Kalau begitu aku juga tidak akan pergi." "Baiklah, aku akan pikirkan sampai besok." "Kau besok datang, kan?" "Iya, aku datang. Tadi ada telepon dari rumah sakit. Rian kecelakaan dan entah kenapa memberikan nomorku pada dokter. Aku harus mampir ke rumah sakit untuk melihat keadaannya, baru langsung ke tempat Ibu untuk mengemasi barang." "Baiklah, Nak. Kalau begitu selamat malam, dan sampai besok." "Sampai besok." "Selamat malam." Citra mandi, berbaring di tempat tidur, dan tertidur dengan senyum bahagia di wajahnya. Pagi harinya setelah sarapan, Citra bersiap-siap untuk berangkat. Asisten rumah tangga ayahnya, Maria, membuatkannya roti lapis, meletakkan biskuit dan air ke dalam keranjang kecil. "Bawa ini, siapa tahu nanti lapar." "Dalam kondisi Anda, tidak boleh menahan lapar," katanya dengan penuh perhatian. "Terima kasih banyak." Citra dan ayahnya keluar rumah tepat saat mobil datang. Dari dalamnya keluar Satria. Citra melihatnya dan terpaku. Dia sangat mirip dengan aktor favoritnya. Tidak mungkin. Mana ada pria setampan ini bekerja sebagai sopir biasa? Pikirnya dan bertanya pelan pada ayahnya. "Itu sopir ayah?" "Iya." Tapi Satria bukan sekadar sopir, dia juga pengawal. Dia mantan atlet judo. Pernah cedera ringan dan terpaksa pensiun dari olahraga profesional. Dia pemuda yang cerdas. Nanti kalau kau mengobrol dengannya, kau akan mengerti. Dia sangat menarik, kata Citra dengan mata berbinar. "Satria, aku percayakan padamu hal yang paling berharga dalam hidupku, putriku, jaga dia baik-baik." "Nyawamu taruhannya," kata Bapak Irawan dengan nada serius. "Bapak punya putri?" "Baru pertama kali saya dengar." Satria heran. "Kau tidak akan percaya, aku sendiri baru tahu kemarin." "Lihat, kan, keajaiban itu ada." "Dan kau tidak percaya pada keajaiban?" Senyum Bapak Irawan dan mengulangi, "Jangan ngebut, berkendaralah dengan hati-hati seolah-olah kau membawa vas kristal di mobilmu." "Jangan khawatir, Pak. Peringatan nyawamu taruhannya sudah cukup. Semua akan baik-baik saja." Sopir itu meyakinkan dan mengambil keranjang kecil berisi makanan dari tangan Citra. Citra memeluk dan mencium ayahnya, lalu masuk ke mobil. 10 menit pertama mereka diam. Citra merasa canggung karena Satria sangat mirip dengan aktor terkenal itu, dan ia malu bahkan untuk menatapnya. Satria sendiri fokus pada jalan dan hanya menunggu kapan penumpangnya yang berharga itu akan memulai percakapan. Jika tidak, biarlah begitu. Citra akhirnya memberanikan diri dan berbicara lebih dulu. "Mas Satria, Anda tahu tidak, Anda mirip dengan aktor Nicholas Saputra."
Mirip apanya? Sangat mirip, jangan merendah begitu, desak Citra, dan ia benar. Dia memang sangat mirip dengan aktor itu. Anda suka Nicholas Saputra? Satria menebak. Bagaimana bisa tidak suka? Dia tampan dan sangat karismatik di setiap perannya. Anda sudah nonton filmnya, Ada Apa Dengan Cinta? Saya lebih ingat aktrisnya, senyum Satria. Saya kan pria normal, saya suka wanita. Citra memerah karena malu, dan bahkan merasa sedikit cemburu. Entah kenapa ia merasa tidak senang Satria mengatakan itu. Anda penggemar film, ya? Tidak juga, hanya suka film-film dalam negeri. Film luar negeri jarang sekali saya tonton. Dan ingatan saya bagus, jadi saya ingat aktor-aktor yang saya suka. Selain nonton film, kegiatannya apa? Hidup, bekerja. Anda sudah menikah? Tanyanya tiba-tiba, dan Citra kembali memerah. Kenapa dia bertanya? Apa urusannya? Pikir gadis itu. Kenapa Anda tertarik? Mungkin saya sedang mencari calon istri. Dan Anda tipe saya. Saya suka gadis pintar, menarik, dan sangat pemalu, yang kalau ditanya sesuatu langsung memerah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Citra semakin memerah dan memalingkan wajahnya ke jendela. Anda sengaja membuat saya malu, ya? Tanyanya sambil terus menatap keluar jendela. Maaf, Anda bicara dengan siapa? Tanya Satria, dan mereka berdua tertawa. Kalau Anda serius bertanya, saya tidak cocok untuk Anda, jawab Citra dengan sedih. Boleh tahu kenapa? Saya hamil. Terus kenapa? Tanya Satria, lalu ia sadar. Oh, maaf, saya tidak langsung mengerti. Anda punya tunangan dan akan menikah? Kalau begitu, iya, saya mundur. Saya tidak mau merebut calon istri orang. Tidak, saya tidak punya tunangan. Lalu kenapa Anda tidak cocok untuk saya? Karena saya hamil anak dari pria lain, jawab Citra dengan logis. Dan Anda pikir anak Anda tidak butuh ayah? Butuh, mungkin. Tapi tidak setiap pria mau menerima anak orang lain. Di situ saya setuju, tidak semua orang mau. Tapi saya bukan semua orang, saya unik. Ia tersenyum dengan sangat tulus dan mengedipkan mata pada Citra, yang kembali membuatnya memerah. Citra menatap Satria dengan bertanya-tanya, mencoba memahami apakah ia bercanda atau serius. Anda bercanda? Sepertinya ini bukan bahan untuk bercanda, kata Citra. Tidak, saya tidak bercanda. Anda gadis yang luar biasa, itu langsung terlihat. Anda punya energi khusus yang mempengaruhi saya. Saya belum pernah merasakan emosi seperti ini. Mas Satria umurnya berapa? Tanya Citra. Apa itu penting? IYA. Saya 34. 34? Citra sangat terkejut. Entah kenapa ia pikir umurnya tidak lebih dari 25. Kurang terawat, ya. Satria kembali bercanda. Selera humornya sangat disukai Citra. Memang unik, tapi halus dan orisinal. Justru sebaliknya, terlalu terawat. Saya kira umur Anda tidak lebih dari 25, jujur. Masa? Serius? Iya. Mungkin karena kemiripan saya dengan Nicholas Saputra, Satria kembali bercanda, dan mereka berdua tertawa. Citra tidak sadar mereka sudah tiba di Jakarta. Ia sangat menikmati percakapan dengan Satria sehingga perjalanan terasa singkat. Ia menyebutkan alamat rumah sakit dan mengatakan bahwa mereka harus ke sana dulu. Ketika Citra keluar dari mobil, ia tiba-tiba berkata, "Aduh, end footnote." Kenapa? Satria cemas. Anaknya menendang. Dulu tidak pernah seaktif ini. Lihat, kan? Langsung akrab denganku. Dan kau bilang anak orang lain. Boleh pegang? Tanyanya, dan tanpa menunggu jawaban, ia mengulurkan tangannya ke perut Citra. Boleh, kata Citra, dan kembali tersipu malu. Tapi bayinya diam dan Satria tidak merasakan apa-apa. Jangan kecewa, pertama kali memang begitu. Aku baca, semakin besar perutnya, semakin sering dan jelas terasa gerakannya. Boleh, Anda baru saja memberiku harapan, senyum Satria. Citra tersenyum balik, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia sangat menyukai Satria, tetapi kemungkinan mereka bersama tampak sangat tipis. Aku tidak akan lama, tolong tunggu di mobil, ya,
pinta Citra dan berjalan menuju rumah sakit. Ia dengan mudah menemukan ruang ICU dan mengetahui bahwa Rian telah dipindahkan ke ruang perawatan intensif. "Bolehkah saya menjenguknya?" tanyanya pada dokter. "Boleh, saya antar." N4. Citra masuk ke kamar di mana selain Rian tidak ada orang lain. Ia berbaring di dekat dinding dan menatap langit-langit, tetapi begitu melihat Citra, ia menjadi bersemangat dan bahkan senang. Tangannya diperban, kakinya juga, dan di wajahnya ada luka lecet besar dan memar. "Hai, Rian. Apa yang terjadi?" tanya Citra dan duduk di kursi di sebelahnya. "Hai, Citra. Aku senang sekali melihatmu," katanya dengan tulus. "Apa yang terjadi?" "Kami kena masalah besar dengan Andri." "Eschen, dia masih hidup?" "Hidup, tapi kondisinya lebih parah dariku. Tulang belakangnya bermasalah. Kasihan sekali." Citra bersimpati. "Lalu kamu?" "Patah tangan dan kaki. Dan ada masalah lain dengan kakiku. Harus segera dioperasi." "Begitu. Bagaimana kabarmu?" "Hidup tanpaku baik-baik saja?" "Aku hidup, bekerja." "Kamu kangen?" tanya Rian dengan harapan untuk memuaskan egonya. "Sudah tidak. Aku sudah terbiasa. Lebih tepatnya sudah melupakanmu. Kau terlalu menyakitiku. Maafkan aku." End of 50. Citra terkejut. Apakah Rian ingin mereka kembali bersama dan siap membesarkan anak bersamanya? Mungkin kecelakaan itu telah mengubah pandangannya dan sekarang ia akan melamarnya? Tapi kenyataannya sangat berbeda. "Aku memang salah padamu, tapi kau juga tidak sepenuhnya jujur padaku. Aku kan sudah bilang tidak mau punya anak, dan tiba-tiba kau memberiku kejutan seperti ini? Bagaimana aku harus bereaksi? Aku tidak mengerti, kau sekarang minta maaf atau menyalahkanku?" tanya Citra. "Minta maaf. Caramu sangat aneh, harus kuakui. Aku butuh bantuanmu." "Oh, begitu. Bantuan apa?" "Mendesak dan banyak. Aku harus dioperasi. Orang tuaku tidak punya uang sebanyak itu. Aku baru saja beli mobil, jadi aku juga tidak punya." "Aku juga tidak punya. Kau punya apartemen, bisa dijual." Citra tidak menyangka akan mendengar kekurangajaran seperti itu. "Maaf, aku harus menjual apartemenku dan membiayai operasimu?" "Aku benar kan? Aiwayai. Kita kan bukan orang asing, harus saling membantu. Situasiku sangat sulit, kau mengerti? Dan aku tidak punya orang lain untuk dimintai tolong. Apa kau tidak merasa ini keterlaluan?" "Tidak. Kau kan tidak jadi aborsi." "Tentu saja tidak." "Nah, berarti kau mengandung anakku. Dan agar dia sepenuhnya menjadi milikmu, kau harus membayarku. Sebagai donor, karena kau telah mengambil materi genetikku tanpa persetujuanku, kau harus membayarku untuk jasa itu." Citra hanya bisa terdiam. Ia siap mendengar apa saja, tapi tidak hal seperti ini. Ia begitu terkejut sehingga tidak tahu harus menjawab apa. Gadis itu kehilangan kata-kata. Setelah sedikit pulih dari keterkejutannya, ia bertanya, "Kau tidak terbentur kepalanya saat kecelakaan? Apa sudah diperiksa dokter saraf?" "Tidak, kepalaku baik-baik saja." Kesimpulan yang sangat meragukan, karena kau sudah gila. "Tidak sepeser pun, dengar aku, tidak sepeser pun yang akan kau dapat dariku. Kukira kau benar-benar ingin minta maaf dan membesarkan anak kita bersamaku. Aku bahkan siap meminta bantuan pada ayahku. Tapi setelah mendengar ini, jangan harap." Ia bangkit dari kursi, mendekati pintu, berbalik, dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku juga sudah tidak sendiri lagi. Aku sudah punya calon suami." "Siapa?" Rian terkejut. "Rahasia. Kau tidak akan pernah tahu." "Siapa ayah dari anakmu?" "Dia." Citra menunjuk perutnya. "Dan Satria. Atau calon suamiku." "Yang kedua lebih mungkin," senyum Citra dengan misterius. "Cepat sembuh, ya, sayang." Citra berbalik dan keluar dari kamar dengan kepala terangkat. Sebenarnya, gadis itu nyaris tidak bisa menahan air mata, tetapi setelah keluar dari rumah sakit, ia akhirnya menangis. Satria dengan sabar menunggu di dekat mobil. Melihat Citra menangis, ia menghampirinya. "Siapa yang menyakitimu? Apa terjadi sesuatu yang buruk?" "Tidak ada apa-apa."
Hanya saja masa laluku ternyata lebih buruk dari yang kukira. Sangat buruk sampai aku ingin segera mandi, seolah-olah baru saja dilumuri lumpur. Mungkin perlu bicara dengan seseorang? Tanpa kekerasan, hanya bicara sebagai laki-laki, tawar Satria. Tidak perlu. Tidak ada gunanya bicara dengannya. Kasusnya sangat berat. Ayo kita pulang, pinta Citra. Pulang ke rumah ayahmu atau ke apartemen? Ke apartemen? Tentu saja. Harus mengemasi barang dan menjemput nenek. And 4. Citra meminta Satria untuk naik ke apartemen bersamanya untuk membantu membawa barang-barang. Ia tidak boleh mengangkat yang berat, apalagi neneknya. Ibu Ani sedang membuat kue. Baunya tercium bahkan di koridor. Nenek sedang membuat kue, masakannya enak sekali, kata Citra dan membuka pintu dengan kuncinya. Bu Ani, aku pulang. Nak, akhirnya. Kenapa lama sekali? Ibu Ani keluar dari dapur dan melihat Satria. Ia menatapnya dengan tajam, lalu mengangguk setuju. Nah, ini baru namanya laki-laki, sejati, bisa diandalkan, berharga, tidak seperti sebagian orang. Citra tersenyum. Berarti dia berharga dan bisa diandalkan. Bagus. Entah kenapa ia sangat senang mendengarnya, seolah-olah ia membawa calon suaminya untuk diperkenalkan pada neneknya. Bu, kenapa repot-repot membuat kue? Kita kan mau pergi, tegur Citra. Sudah selesai kok. Bisa untuk bekal di jalan. Barang-barangmu sudah kau kemasi? Sudah. Citra, nak, ibu tidak akan ikut. Untuk apa ibu di sana? Orang tua yang sakit-sakitan. Ayahmu mungkin setuju karena senang punya putri, tapi nanti dia akan mengusirku dan aku akan terlantar di jalan. Lebih baik aku di sini saja menghabiskan sisa hidupku. Begini Bu, pertama, kalau ibu tidak ikut, aku juga tidak ikut. Kedua, ayahku orang baik, dan juga pintar, dilihat dari jabatannya. Dia pasti sudah memikirkannya sebelum bicara. Ketiga, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengusir ibu. Bagaimana ibu bisa berpikir begitu tentang ayahku? Apa dari orang seburuk itu bisa lahir gadis sebaik aku? Benar sekali, komentar Satria sambil tersenyum, dan kedua wanita itu tertawa. Baiklah, kita punya waktu 1 jam untuk berkemas agar tidak berangkat malam-malam. Nenek, kita hanya bawa barang yang paling berharga dan penting. Ayah bilang nanti sisanya akan dibelikan. Aku jadi tidak enak, gumam Ibu Ani sambil mengemasi barang-barangnya. 1 jam kemudian, mereka sudah siap berangkat. Tinggal mengantarkan kunci ke tetangga dan meminta tolong untuk menyirami bunga sesekali dan menjaga apartemen. Kucing Vaska dimasukkan ke dalam kandang dan mengeong di sepanjang koridor. Ia sangat tidak suka keluar rumah. Pukul 8 malam, mereka sudah tiba di rumah. Bapak Irawan menyambut mereka di gerbang. Ibu Ani sangat gugup, tetapi ayah Citra ternyata benar-benar orang baik dan tuan rumah yang ramah. Ia memberikan kamar untuk nenek di lantai pertama agar tidak perlu naik turun tangga setiap hari. Kamar itu berada di dekat perpustakaan, yang bagi Ibu Ani adalah hadiah yang luar biasa. Ia banyak membaca, meskipun usianya sudah lanjut dan penglihatannya menurun. Kucing Vaska dilepaskan di tengah ruang tamu, dan dengan angkuh mengendus-endus wilayah barunya. Bapak Irawan ingin menyuruh Satria pulang, tetapi Citra bersikeras agar ia ikut makan malam bersama mereka. Ayah, aku mau bicara, katanya pada ayahnya. Tentu. Mereka menepi dan Citra bertanya. Kalau seandainya aku mau menikah, ayah tidak akan keberatan? Ayah dari anak itu akhirnya sadar dan melamarmu? Tidak. Tapi kau sudah menemuinya? Apa perlu bantuan? Aku bisa bantu. Citra, ayah tahu kalian sudah putus, tapi kita harus tetap menjadi manusia dan saling membantu di saat sulit, bahkan kepada mantan. Bukan dia, yah, Citra ragu-ragu apakah akan menceritakan inti pembicaraannya dengan Rian, tetapi setelah berpikir, ia memutuskan untuk bercerita. Bapak Irawan awalnya marah, lalu tertawa. Ya Tuhan, betapa rendahnya martabat laki-laki zaman sekarang. Harus jadi orang seperti apa untuk bisa memikirkan hal seperti itu? Benar-benar mengerikan. Iya, aku juga kaget. Jadi, tunggu dulu. Lalu kau mau menikah dengan siapa? Atau ada yang ayah belum tahu? Ayah ingat cerita pertemuan ayah dengan ibu?
Sepertinya situasiku mirip. Aku hanya merasa dia adalah orangku, dan dia bilang dia mencari orang sepertiku. Luar biasa bagaimana sejarah bisa berulang. Tapi kau yakin dia orang baik? Sebelum menikah, kenalkan pada kami. Yah, ayah jangan khawatir. Citra berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, orangnya Satria. End quote. Bapak Irawan menatap putrinya dengan heran, lalu mengalihkan pandangannya ke sopirnya yang sedang mengelus kucing Vaska dan berbicara dengan Ibu Ani. Kemudian ia kembali menatap Citra. Kapan kalian sempat? Sempat apa? Citra tidak mengerti. Berkenalan sampai mengambil keputusan sepenting ini. Yah, kan sudah kubilang, aku hanya merasakannya. Dia orang yang sangat baik. Ayah izinkan? Apa ayah bisa melarang? Bapak Irawan tidak mengerti. Dia kan hanya sopir. Siapa tahu ayah akan bilang itu tidak pantas atau semacamnya. Reputasi wali kota, putrinya menikah dengan sopir, dan sebagainya. Citra, sayangku, itu semua omong kosong. Reputasi dan lain-lain. Yang penting bagi ayah adalah kau bahagia, mengerti? Dan di sampingmu ada orang yang bisa diandalkan, yang bisa menjadi sandaran di saat sulit, yang tidak akan mengkhianati. Satria orang seperti itu, ayah akan sangat senang jika kalian bersama. Hanya saja. Bapak Irawan terdiam, menimbang setiap kata agar tidak menyinggung dan mengecewakan putrinya. Yah, dia tahu aku hamil, Citra mengerti. Kalau begitu, bagus sekali. Mereka kembali ke yang lain. Citra ingin berjalan-jalan sebelum makan malam, dan Satria menawarkan diri untuk menemaninya. Bapak Irawan dan Ibu Ani saling berpandangan dan tersenyum. Satria, boleh aku bertanya? Tentu saja. Untukmu, apapun boleh, senyum Satria. Kenapa? Tanya Citra. Karena kau calon istriku. Dan dari istri tidak boleh ada rahasia. Kau tidak bercanda, kan? Tidak. Hal seperti ini tidak untuk dipermainkan. Kalau begitu, aku setuju. Dan ia yang pertama kali mendekat untuk menciumnya. Setelah makan malam, Satria pulang, dan penghuni rumah lainnya kembali ke kamar masing-masing. Citra sudah berbaring, dan akan mematikan lampu tidur ketika teleponnya berdering. Awalnya ia ingin mematikannya saja, mengira itu Rian lagi. Tetapi ternyata itu Lia. Mereka jarang menelepon, dan sahabatnya itu tidak tahu berapa banyak hal yang telah terjadi dalam hidup Citra. Hai, sayang, apa kabarmu? Teriak Lia dengan gembira di telepon. Hai, aku senang sekali mendengarmu. Aku punya banyak sekali berita. Tapi ceritakan dulu kabarmu. Kapan kalian akan datang? Kami berencana terbang bulan depan, tapi tidak lama. Suamiku ada urusan perusahaan, lalu kami kembali lagi. Dia ditawari kontrak permanen, jadi kami akan tinggal di Italia. Wah, selamat. Dan lagi. Lia terdiam. Ia suka efek seperti ini. Aku akan segera menjadi ibu. Masa? Kamu akan melahirkan bulan April, aku bulan Februari. Maaf, apa? Kamu hamil? Kapan nikahnya? Kenapa aku tidak diundang? Sahabat macam apa ini? Lia, tenang. Pernikahannya baru akan dilangsungkan. Dengar, bagaimana kau bisa meyakinkan suamimu yang tidak mau punya anak itu? Dia masih tidak mau. Aku menikah bukan dengannya. Wow, hidupmu penuh liku-liku. Ceritakan, aku penasaran, atau aku bisa meledak karena penasaran dan suamiku jadi duda. Dan Citra menceritakan kepada sahabatnya tentang kehamilannya, perpisahannya dengan Rian, pertemuan ajaib dengan Ibu Ratna, lalu dengan ayahnya, dan tentu saja tentang Satria. Tahu tidak, pertemuanku dengan Satria mirip dengan pertemuan orang tuaku. Bagaimana bisa, ya? Tapi aku yakin dia adalah jodohku. Dan mau dengar yang lucu lagi? Ayo, tapi sepertinya akan sulit membuatku terkejut atau tertawa setelah semua yang kudengar. Kau ingat aktor mana yang sangat kusukai? Tentu saja, si tampan Nicholas Saputra. Bukan hanya kau yang suka, tapi sebagian besar populasi wanita Indonesia. Memangnya kenapa? Tunggu, tebak sahabatnya. Kau menikah dengannya? Dia kan juga namanya. Bukan, tentu saja. Di mana aku, di mana dia. Tapi Satriaku adalah kembarannya.
Nanti kalau kau lihat, kau akan terkejut. Aku sudah terkejut. Wah, teman, hidupmu benar-benar berputar drastis. Lebih hebat dari sinetron. Dan kau tidak percaya hal seperti itu bisa terjadi di dunia nyata. Tidak, Lia. Sekarang aku percaya. Kedua sahabat itu mengobrol sebentar lagi dan berpamitan, berjanji akan bertemu saat kedatangan Lia nanti. Mereka akan menetapkan tanggal pernikahan tepat sebulan lagi, saat kedatangan mereka. Dalam lamunan tentang masa depannya, Citra pun tertidur. Di hadapannya menanti pernikahan, kelahiran putranya, Dimas, dan kehidupan keluarga yang bahagia bersama suami tercinta di rumah ayah kandungnya, di bawah bimbingan bijak Ibu Ani.